Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras. Wow, penulis legend, keren banget pasti kisah dari Om Ras. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Hutang uang dibayar nyawa. Kisah ini berlatar pada tahun 1980-an. Rusli adalah seorang laki-laki yang kala itu sudah berusia 30 tahun. Ia sudah 2 kali menikah, namun pernikahannya itu harus kandas di tengah jalan. Lalu kemudian dia menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Aminah, atau yang biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Ami. Saat itu Ami masih berusia 16 tahun, tapi meski terpaut usia yang cukup jauh, Ami sangat mencintai suaminya tersebut. Ami sendiri terlahir dari orang tua yang memang asli dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Lalu kemudian orang tuanya merantau ke Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Masupa. Dulu, daerah Masupa ini sangat ramai dengan para penambang emas yang datang dari berbagai daerah. Bisa dibilang, daerah Masupa ini merupakan tambang emas yang cukup besar. Dan di sanalah awal mula pertemuan Ami dengan Rusli. Bahkan ketika Ami pulang ke Kalimantan Selatan, Rusli sampai rela mengikutinya. Akan tetapi, awalnya hubungan mereka ini ditentang oleh orang tua Ami karena mereka tidak mau kalau Ami yang masih sangat muda itu harus menikah dengan duda berusia 30 tahun. Tapi namanya juga cinta, Ami tetap nekat. Bahkan ia sampai mengancam akan bundir ketika orang tuanya ingin menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari teman ayahnya. Hingga akhirnya orang tua Ami pun menyerah dan mereka menyetujui hubungan Ami dan Rusli. Awal pernikahan itu mereka jalani dengan sangat bahagia sampai ketika ujian rumah tangga pun mulai berdatangan. Mulai dari orang tua Ami yang meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan, lubang tambang mereka pun dicuri orang, kehilangan emas karena diambil penyamun, bahkan sampai Rusli harus kehilangan sebelah tangannya. Ujian itu datang bertubi-tubi menimpa mereka. Entah kenapa di hari naas itu Rusli memutuskan pergi hanya bersama satu temannya untuk menuju ke kota guna menyetor emas-emas yang mereka dapatkan. Tapi sayang, di tengah jalan, emas-emas yang mereka bawa justru dirampas habis para penyamun. Dan akibat perkelahian melawan penyamun itu, Rusli sampai kehilangan sebelah tangannya. Padahal biasanya, para penambang akan pergi beramai-ramai keluar dari daerah tersebut karena memang jalan menuju ke kota sangat rawan sekali dengan para penyamun. Sebab tempat itu masih dikelilingi oleh hutan belantara, dan hutan itu digunakan penyamun sebagai sarangnya. Jadi para penyamun ini memang sudah menunggu di jalan-jalan pinggiran jurang ataupun di atas gunung untuk melancarkan aksinya. Dan target mereka adalah orang-orang dari tambang emas dan juga para penjaga sarang yang memang rata-rata akan membawa barang-barang berharga untuk menuju ke kota. Dan karena kejadian itulah, mereka lalu memutuskan untuk tidak akan pernah lagi kembali ke Masupa. Dan pada masa pengobatan, awalnya mereka tinggal di desa Rusli yang masih berada di daerah Kalimantan Tengah. Namun, karena pekerjaan di sana cukup sulit bagi Ami, akhirnya setelah Rusli sembuh, mereka pun memutuskan untuk ke Kalimantan Selatan.
Karena kebetulan di desanya Ami masih ada rumah peninggalan orang tuanya. Kisah pun baru saja dimulai dari sini. Meskipun Rusli kehilangan sebelah tangannya, namun itu sama sekali tidak membuatnya melepas tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kecilnya itu. Apalagi ketika anak pertamanya lahir, pekerjaan apapun ia geluti untuk mencari sesuap nasi. Dan meskipun kini Rusli sudah tidak sempurna, namun kekurangan suaminya itu tidak dapat menghilangkan rasa cinta Ami yang begitu besar pada sang suami. Rumah tangga mereka tetap harmonis sama seperti di awal-awal pernikahan dulu. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Rusli panggil seseorang padanya saat ia sedang mengangkat karung gula di bahunya. "Ya Pak," jawab Rusli seraya menghentikan langkah. "Kalau memang sedang tidak sehat, sebaiknya kamu libur saja dulu, Rus. Kalau sampai kamu jatuh saat mengangkut barang-barangku ini, kan nantinya aku juga yang rugi." Rusli terdiam. Ya memang sedang tidak sehat. Sudah 2 hari itu badannya demam dan tubuhnya gemetar. Tapi seandainya dia harus libur sehari saja, maka anak dan istrinya di rumah tidak akan bisa makan. Apalagi saat itu istrinya baru saja melahirkan anak kedua mereka. "Saya tidak akan merugikan Bapak, karena saya sudah sehat dan masih sangat kuat, Pak. Malah kalau saya tidak bekerja, badan menjadi manja." "Ah, tapi wajahmu itu pucat sekali. Kamu belum makan ya?" Rusli tertawa kecil. "Beras di rumah habis, Pak. Makanya saya harus kerja dulu." "Sudah, sekarang kamu beli makanan dulu ya. Sana, nih uangnya. Setelah makan, baru kerja lagi," ujar si bos. Rusli berulang kali mengucapkan terima kasih pada bosnya tersebut. Lalu, ia pun berjalan ke arah warung nasi yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu. Dengan bibir tersenyum, ia membeli seporsi nasi. Namun, nasi itu tidak dimakannya sama sekali, melainkan ia simpan untuk dibawa pulang ke rumah. Terlihat anaknya yang berusia 2 tahun itu menyambut kepulangan sang ayah dengan gembira. Ia langsung menyerbu nasi bungkus yang dibawa sang ayah. Nasi itu dibagi 2 untuk Ami dan anaknya. Anaknya itu pun makan dengan sangat lahap, karena biasanya mereka hanya makan nasi putih dengan daun singkong rebus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Rusli dan Ami sekarang sudah memiliki 5 orang anak. Karena memang jarak Ami melahirkan anak-anaknya hanya selisih 1-2 tahun saja. 2 diantaranya sudah bersekolah dan 3 lainnya masih kecil-kecil. Rusli masih bekerja serabutan dan Ami menjadi kuli cuci dari rumah ke rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun meski begitu, upah yang didapatkan tidaklah seberapa, bahkan terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Saat semakin beranjak besar, anak sulung Rusli dan Ami mulai menyadari orang tuanya yang kesulitan ekonomi. Akhirnya, secara sukarela, Ina juga ikut mencari uang dengan cara menjajakan kue milik orang lain. Dari situ, dia akan diberikan upah, dan uang upahnya itulah yang ia belikan jajan untuk adik-adiknya, dan sebagian kecil ia sisihkan untuk ditabung dalam celengan bambu yang ia buat sendiri. Biasanya, sepulang sekolah hingga sore hari, Ina menjajakan kue tersebut dari rumah ke rumah. Berkilo-kilometer jalan yang ia tempuh hanya dengan berjalan kaki untuk menjajakan kue-kue tersebut sampai habis. "Bah, buku tulisku habis," ujar Hadi, anak kedua Rusli. Rusli menarik nafas panjang. Ia menatap Hadi yang tampak menundukkan kepala. "Abah usahakan ya nak. Nanti Abah belikan buku tulis untuk kamu. Sekarang sementara belajarnya di kotak kardus dulu ya." Hadi mengangguk. Rusli lalu mengambil kotak kardus bekas yang ia kumpulkan dari pasar. "Ina belum pulang?" tanya Rusli pada Ami. "Belum," jawab Ami. Ia masih fokus membersihkan daun kelapa yang akan ia jadikan sapu lidi, dan sapu lidi itu nantinya akan dijual ke pasar. "Bah, besok kita makan ayam ya," seru anak ketiganya seraya duduk di dekat Rusli. Rusli terdiam. Ia langsung menatap ke arah Ami yang tampak tersenyum. "Besok itu hari ulang tahunnya," ujar Ami. "Oh ya?" "Iya bah, jadi boleh ya besok kita makan ayam?"
Tanya anaknya lagi. Memang biasanya kalau ada yang berulang tahun di antara anak-anaknya, Rusli pasti selalu membeli ayam. Walau hanya mampu membeli seperempat daging ayam, setidaknya mereka bisa makan enak saat ada yang berulang tahun. Tapi hari itu, Rusli benar-benar tidak ingat, bahkan ia tidak punya uang untuk sekedar membelikan daging ayam. "Aku coba pinjam uang sama temanku ya," ujar Rusli pada Ami. "Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Jangan sampai kamu berhutang. Kalau sudah berhutang, nanti pasti ketagihan. Yang susah kita juga." Tapi Ami menggeleng. Rusli terdiam, wajahnya menunduk. "Aku mau keluar dulu. Siapa tahu ada yang butuh kuli angkut," ujar Rusli. Ami mengangguk. "Mah, besok kita makan ayam kan? Doakan abahmu ya, supaya dapat rezeki, supaya besok kita bisa membeli ayam." "Amin. Tapi besok ayamnya di sup ya mah. Kuahnya yang banyak biar bisa sampai sore." Ami mengangguk. Ia menatap sedih pada anaknya. Menjelang maghrib, barulah Ina pulang ke rumah. Ia membawa pulang beberapa kue yang langsung diberikan pada adik-adiknya. "Kuenya nggak habis ya?" tanya Ami pada anak sulungnya itu. Ina mengangguk. "Lalu ini kuenya dikasih sama kamu semua?" Ina mengangguk lagi. "Tapi aku jadi nggak dapat upah, Ma." Ami tersenyum. "Gak apa-apa ya, besok-besok semoga kuenya habis ya." "Besok adik ulang tahun kan, Ma?" "Iya." "Berarti kita makan ayam, Ma." "Abah masih cari uang untuk beli ayam. Semoga Abah dapat uang ya." "Kalau gitu pakai tabunganku saja, Ma." "Jangan, tabunganmu itu untuk keperluanmu saja. Jangan digunakan untuk hal-hal lain ya." Ina mengangguk. "Kuenya sisakan satu untuk ular ya. Jangan dihabiskan semua," ujar Ina seraya membuka lemari reot yang ia gunakan untuk menyimpan celengan bambunya. Di sini adalah salah satu keunikan dari orang Kalimantan Selatan. Entah untuk sekarang masih dipakai atau tidak. Biasanya kalau ingin memberikan makanan untuk keluarga yang sedang tidak berada di rumah, maka nama orang itu tidak boleh disebut secara langsung dan hanya akan disebut dengan sebutan ular untuk mengganti nama atau panggilan dari orang yang dimaksud. Karena kita tidak boleh menyebut langsung nama orang itu, sebab nanti orang tersebut bisa kepunan. Di Kalimantan Tengah, tempat Om Ras pun sama sebenarnya. Nama orang yang dimaksud akan diganti dengan sebutan Talu Papa untuk menghindari kepunan. Ina membuka celengannya, namun ternyata isinya hanya 200 rupiah. Akhirnya ia hanya garuk-garuk kepala melihat jumlah uang tabungannya itu. "Ina, mandi dulu sana nak. Ajak adik juga ya," ujar Ami. Ina mengangguk, lalu kemudian memasukkan kembali uang tabungannya ke dalam celengan. Selesai mandi dan memakai pakaian bersih, mereka pun lalu disuruh makan. Malam itu mereka makan kerak nasi sisa dari kemarin dan sayur bayam rebus. Setelah makan, semua anak-anaknya pun disuruh untuk tidur. Keesokan harinya, Rusli pulang dengan menenteng 1 ekor ayam jantan yang ternyata dia dapat dari orang-orang yang kalah sabung ayam. Ayamnya mati sebelum disembelih. Meskipun dia tahu jika dalam agamanya tidak boleh memakan ayam yang tidak disembelih dengan benar, tapi apa boleh buat, senyuman dan harapan anak-anaknya membuat Rusli mau tak mau tetap membawa ayam tersebut pulang. Dan benar saja, anak-anak maupun istrinya terlihat sangat senang melihat ayam yang Rusli bawa tersebut. Hari itu, mereka memasak ayam itu tanpa tahu cerita di baliknya. Dan mereka pun makan dengan lahap sambil bersenda gurau. Rusli tersenyum menutupi kesedihannya. Dalam hatinya, ia merasa tidak berguna karena tidak bisa memberikan makanan dan pakaian yang layak untuk keluarga kecilnya itu. Hari-hari pun terus berlalu. Saat itu, Ina sudah kelas 4 SD. Sikapnya terlihat lebih dewasa dibandingkan usianya. Sepulang sekolah, Ina selalu membantu ibunya memasak sambil mengasuh adik-adiknya saat sang ibu berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencuci pakaian milik orang lain. Ia dan adik-adiknya tak pernah mengeluh, walaupun hidup serba kekurangan. Karena bagi Ina, selagi mereka selalu bersama ayah dan ibunya, maka semuanya akan baik-baik saja.
Menurut Ina, meskipun ayah dan ibunya sering marah padanya dan adik-adiknya, tapi ia tahu betapa orang tuanya sangat menyayangi mereka. Bahkan di balik kesulitan dan kesibukan ayah ibunya mencari nafkah, mereka masih bisa menyempatkan waktunya untuk sekadar menghibur anak-anaknya ataupun memuji apa yang sudah bisa anak-anaknya lakukan. Dan terkadang di hari libur sekolah, ayah mengajak mereka bertiga untuk ke sawah mencari tutut atau haliling. Sederhana memang, tapi bagi Ina dan adik-adiknya itu merupakan momen tak terlupakan dan akan selalu hidup di dalam ingatannya sampai kapanpun. Hari itu, Rusli pulang dengan membawa 2 butir telur ayam dan sebiji kelapa. Telur ayam dan kelapa itu langsung ia berikan pada Ami. Oleh Ami, kelapa itu diparut dan dicampur dengan telur, kemudian digoreng untuk lauk makan mereka berlima. Meski kelihatannya sederhana, tapi bagi mereka yang jarang memakan telur, telur itu merupakan makanan yang mewah. Nanti, kalau aku sudah besar, aku akan kerja. Aku akan beli telur banyak-banyak, dan telur-telur itu nantinya akan kubuat telur mata sapi, telur dadar, telur kelapa, telur rebus, telur asin. Pokoknya kita akan makan telur sampai puas. Ujar Hadi. Kalau aku mau beli ayam tiap hari, aku kan gak bosan makan ayam tiap hari. Ujar anak ketiga. Amin. Semoga kalian berlima nanti sukses ya, dan bisa membeli apapun yang kalian mau. Ujar Rusli tersenyum. Amin, saut semuanya. Ina panggil Hadi sambil berlari-lari ke arahnya. Kenapa Di? Tanya Ina pada sang adik. Aku disuruh ganti tas Dani, ujar Hadi dengan raut wajah yang sudah hampir menangis itu. Loh, memangnya kenapa? Kamu merusak tas Dani? Tanya Ina. Hadi menggeleng, tangisnya langsung pecah. Aku dituduh merusak tas Dani, padahal aku cuma pegang sebentar, nak. Berapa harganya? Hadi menggeleng, tapi tangisnya semakin menjadi. Akhirnya Ina memutuskan untuk menghampiri Dani guna menanyakan harga tas milik Dani yang katanya dirusak oleh Hadi. Karena pada saat itu Ina memang memiliki uang tabungan sekitar Rp5.000, jadi menurutnya itu akan cukup untuk mengganti tas milik Dani. Ketika sudah langsung berhadapan dengan Dani, Ina pun langsung menanyakan harga tasnya. Namun Ina ingat betul, kala itu ia langsung terkejut ketika mendengar kalau tas yang Dani punya itu harganya di atas 100.000. Entah itu benar harganya segitu atau Dani yang cuma berbohong. Tapi satu hal yang membuat Ina yakin dengan harganya, karena Dani merupakan anak orang berada. Jumlah uang yang sangat besar bagi Ina, bahkan juga bagi keluarganya. Alhasil Ina hanya meminta maaf dan mau tidak mau terpaksa harus mengikuti syarat dari Dani untuk menjadi pesuruhnya selama beberapa hari ke depan. Ina ingat betul saat ia menjadi babu Dani selama beberapa hari itu, ia diperlakukan dengan sangat buruk dan semena-mena. Ia bahkan pernah disuruh untuk memakan makanan milik Dani yang sudah jatuh di lantai. Sambil menangis, Ina terpaksa harus menurutinya, dan Hadi yang menyaksikan kakaknya diperlakukan seperti itu hanya bisa memalingkan wajah karena tidak sanggup melihatnya. Namun, permasalahan mereka di sekolah itu tidak pernah mereka ceritakan pada ayah dan ibunya karena mereka takut jika hal itu hanya akan menambah beban pikiran orang tuanya. Hari itu, sepulang sekolah, tampak anak-anak beramai-ramai mengikuti Dani ke rumahnya. Dan ternyata menurut teman-temannya, keluarga Dani baru saja membeli televisi baru dan hari itu akan dinyalakan. Jadi anak-anak yang memang tidak punya TV langsung berlomba-lomba datang ke rumah Dani untuk menonton TV di sana. Ina dan Hadi pun akhirnya ikut pergi. Dan ketika mereka sampai di sana, terlihat sudah banyak anak-anak yang datang. Namun pintu rumah masih ditutup, hanya jendela saja yang dibuka. Sementara di dalam rumah sudah terdengar suara-suara dari TV yang memang volumenya sengaja ditinggikan. Mendengar suara TV yang nyaring itu membuat anak-anak jadi dorong-dorongan satu sama lain agar bisa melihat TV melalui jendela. Dan karena akibat dorongan-dorongan itu membuat beberapa anak terjatuh dan menangis. Namun meskipun begitu, pintu rumah tetap tidak dibukakan. Kita pulang aja yuk. Percuma di sini pintunya nggak akan dibuka. Mending kita main sama adik-adik di rumah ya, ujar Ina.
Sesampainya di rumah, ternyata ibu dan adik mereka yang paling kecil sudah pergi. Di rumah saat itu hanya ada anak nomor 3 dan nomor 4 yang sedang bermain. Ina mengganti bajunya dan kemudian mulai membereskan rumah seperti menyapu dan memasak. "Gak ada sayur, cuma ada beras," ujar Ina pada Adi. Gimana kalau kita cari sayur?" usul Adi. Ina mengangguk mengiyakan. Setelah nasi sudah matang, ia pun langsung mematikan apinya dengan cara menyimpan bara api tersebut dengan air hingga padam, lalu mengajak ketiga adik-adiknya untuk mencari sayur ke area kebun rumbia. "Ina, cari apa?" tanya seorang ibu-ibu pemilik kebun jeruk yang berada tepat berseberangan dengan kebun rumbia. "Cari sayur, Bu." "Oh, sayur. Kangkung mau? Kalau mau sini, di sini banyak kangkung liar," ujar ibu itu lagi. Mendengar itu, Ina dan ketiga adiknya tampak senang. Mereka langsung berlari mendekat ke arah si ibu. Dan ternyata memang benar, di kebun ibu itu terdapat banyak kangkung. "Ambil saja sebanyak yang kalian mau ya. Kalau mau dijual juga boleh," ujar si ibu dengan bibir tersenyum. Bu Yati, beliau ini merupakan seorang wanita parubaya yang belum pernah menikah. Bu Yati tinggal seorang diri di rumahnya yang berada di bagian hulu desa dan cukup jauh jaraknya dari rumah keluarga Ina. Beliau dikenal sebagai orang yang baik hati dan juga dermawan, dan Bu Yati ini juga merupakan pelanggan setia yang selalu membeli kue-kue yang Ina jajakan dulu. Meskipun tinggal seorang diri, Bu Yati merupakan orang yang cukup kaya pada waktu itu. Beliau memiliki beberapa kebun pisang dan juga jeruk, juga mempunyai sawah yang lumayan luas. "Ibu senang melihat kalian akur begini." "Oh ya, mama kalian kemana?" tanya Bu Yati. "Mama ambil upah nyuci pakaian di rumah orang, Bu." "Oh, begitu ya? Setiap hari?" "Iya, setiap hari, tapi beda-beda rumah, Bu." "Oh, jadi kalau mama kalian kerja, kalian masak makanan sendiri di rumah?" "Iya, Bu, saya bisa masak, bisa cuci pakaian, dan bisa bersihkan rumah juga." "Hebat, ibu bangga sama kalian. Semuanya pintar dan hebat." Ina dan Hadi tersenyum mendapat pujian dari Bu Yati. "Oh ya, kalian mau tidak bantu bersih-bersih rumput di halaman rumah ibu? Nanti masing-masing ibu kasih Rp2.000. Gimana?" Mata Ina langsung berbinar kala mendengar jumlah uang yang akan Bu Yati berikan sebagai upah. Dan tentu saja mereka langsung mengangguk setuju. Setelah selesai mengambil kangkung secukupnya, mereka pun mengikuti Bu Yati ke rumah. Dan sesampainya mereka di depan rumah Bu Yati, mereka melihat rumput liar di halaman rumah tersebut sudah mulai tinggi. Hadi langsung bergegas mencabuti rumput-rumput itu dengan sekuat tenaga, membuat Bu Yati tertawa. "Nanti dulu cabut rumputnya. Ayo, masuk dulu ke rumah. Sebelum bekerja, kalian harus isi tenaga dulu ya," ujar Bu Yati masih dengan bibir tersenyum. Di dalam rumah, mereka disuguhkan kue-kue kering dan minuman strup. Meski jarang makan kue seperti itu, tapi mereka tidak rakus. Mereka hanya mengambil satu keping kue untuk masing-masing. "Dimakan saja, jangan malu-malu ya. Ibu masih punya banyak kue di dapur kok. Ayo makan. Ibu senang loh melihat anak-anak seperti kalian ini," ujar Bu Yati. "Oh, Bu, boleh saya minta 3 keping kuenya nggak untuk dibawa pulang?" tanya anak si nomor 3 yang langsung ditepuk Ina. "Untuk mama ya?" tanya Bu Yati. "Satu untuk abah, satu untuk mama, dan satunya lagi untuk adik." "Boleh, tentu saja boleh. Yang ini dimakan di sini saja ya. Nanti untuk dibawa pulang, ibu kasih yang baru," ujar Bu Yati. Ketiga adiknya terlihat senang, berbeda dengan Ina yang merasa tidak enak pada Bu Yati. Baru aja bertamu langsung minta-minta. Dasar nggak tahu malu," bisik Ina memarahi adiknya saat Bu Yati pergi ke dapur. "Ina, sini nak, ajak adik-adikmu makan dulu. Baru setelah itu cabuti rumput di depan ya," ujar Bu Yati. Mereka berempat pun pergi ke dapur dan terlihat mereka langsung menelan liur saat melihat makanan yang dihidangkan oleh Bu Yati. Ada ayam, ada telur masak abang sebagai lauknya. Saat sedang makan, Ina teringat dengan adik dan orang tuanya yang belum makan. Akhirnya, dengan malu-malu, Ina menyisihkan ayam yang ia makan untuk nanti dibawa pulang. "Loh, kenapa ayamnya tidak dimakan?" tanya Bu Yati.
Gak apa-apa Bu, jawab Ina malu-malu. Bu Yati tersenyum, ada rasa haru di wajahnya kalau melihat anak-anak itu makan dengan sangat lahap. Aku beruntung dalam hal ekonomi, tapi aku tidak beruntung dalam hal jodoh dan juga anak. Orang tua kalian sangat beruntung, punya anak yang pintar, baik, dan hebat seperti kalian, ucap Bu Yati seraya mengusap air matanya. Saat itu Ina tidak terlalu paham maksud perkataan dari Bu Yati. Selesai makan, Ina pun langsung membantu mencuci piring-piring kotor di rumah Bu Yati. Sementara Hadi dan kedua adiknya langsung mencabuti rumput-rumput liar di halaman. Setelah semuanya beres, mereka lalu dipanggil oleh Bu Yati dan seperti janjinya, masing-masing dari mereka mendapatkan uang Rp2.000. Ada juga bingkisan berisi sekaleng kue kering dan sedikit beras. Ini untuk kami semua, Bu, tanya Ina. Iya, makan bersama adik dan orang tuamu ya. Tapi ini kebanyakan, Bu. Gak apa-apa, ayo ambil. Besok-besok kesini lagi, bantu ibu bersih-bersih ya, ujar Bu Yati. Baik, baik, terima kasih banyak Bu, ucap mereka berempat bersamaan. Mereka berempat lalu pulang dengan langkah yang riang gembira. Tak pernah mereka bayangkan kalau di hari itu merupakan hari keberuntungan mereka. Dan sepanjang jalan, tak henti-hentinya mereka menceritakan tentang kebaikan Bu Yati. Uangnya nanti kita kasih ke Mama ya, biar nanti Mama belikan ayam dan telur untuk kita, ujar Ina ketiga adiknya mengangguk. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada ibu mereka dan sang adik yang menunggu. Dapat dari mana ini semua, Nak? Kami tadi dikasih kerjaan mencabuti rumput di rumah Bu Yati, Ma. Kami juga dikasih makan dan kue. Ini beras dan kuenya juga dikasih Bu Yati, Ma. Tapi kalian gak minta-minta kan sama Bu Yati? Ina terdiam. Begitu pula juga dengan adik-adiknya. Enggak, Ma, ini semua beneran dikasih, jawab Ina pelan. Ami mengangguk. Malam itu mereka makan dengan telur dadar dan mie yang dicampur dengan kangkung. Mereka makan dengan sangat lahap karena memang mereka jarang sekali makan mie dan telur seperti itu. Seminggu berlalu, namun ada rumor aneh yang beredar beberapa hari belakangan ini. Katanya ada hantu yang meneror warga dari rumah ke rumah, dan cerita warga yang pernah melihatnya secara langsung mengatakan bahwa ciri-ciri hantu itu berwujud kakek-kakek tua yang mengenakan pakaian putih lusuh, berbadan bungkuk, dan tubuh hingga wajahnya penuh dengan borok. Ia mengetuk pintu ke pintu untuk meminta air. Namun ketika dibukakan pintu dan diberikan air, keesokan harinya pemilik rumah itu akan terkena penyakit aneh, dan hal itulah yang membuat orang-orang mulai ketakutan. Setelah rumor tentang hantu yang meneror kampung mereka itu beredar, orang-orang mulai mengunci diri dan tak berani keluar rumah sejak jam 5 sore. Malam hari di desa itu pun menjadi sepi karena tak ada lagi orang-orang yang beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan Rusli dan keluarganya, sehingga membuat keluarga Rusli semakin kesulitan dikarenakan Rusli yang biasanya akan pergi ke sana kemari untuk menjadi kuli hingga malam hari harus tetap stay di rumah sedari jam 5 sore hingga pagi. Kita tidak bisa begini terus. Aku tetap harus bekerja. Kalau seperti ini, bisa-bisa kita tidak bisa makan, ujar Rusli pada Ami pada malam itu. Tapi aku juga tidak mau kalau sampai kamu kenapa-napa. Apa kamu pikir yang menimpa orang-orang di desa akhir-akhir ini hanya kebetulan saja? 4 orang yang sudah kena, ujar Ami bersikeras, tidak mengizinkan suaminya untuk pergi nguli sampai malam hari. Rusli menghela nafas panjang. Sekarang ini, yang sangat menakutkan bagiku itu bukanlah hantu, tapi membayangkan kalian semua kelaparan hanya gara-gara aku tidak bisa keluar mencari makan. Tapi, kalau sampai kamu tidak ada di sini lagi bersama kami, kamu pikir kami akan sanggup? Kami tidak akan sanggup hidup tanpa kamu. Rusli menarik nafas panjang, ia menatap ke langit-langit. Kalau begitu, apa kamu mengizinkan aku kalau semisal aku mencari pekerjaan ke desa lain? Ami terdiam. Ia menatap Rusli yang juga menatapnya. Kemana? Aku juga tidak tahu. Yang pasti, aku akan mencari pekerjaan yang lebih layak, yang bisa menghasilkan banyak uang. Kita tidak bisa tetap berada di sini.
Kamu tahu kan betapa susahnya kehidupan kita selama ini. Tapi aku takut akan terjadi sesuatu padamu. Percayalah, bagiku tidak ada hal yang menakutkan di dunia ini selain melihat kalian hidup susah dan juga kelaparan. Tolong izinkan aku pergi ya. Ami tidak menjawab, ia langsung tidur dengan posisi membelakangi Rusli. Keesokan paginya, setelah Ina dan Hadi berangkat ke sekolah, Rusli kembali menanyakan tentang apa yang mereka bicarakan semalam. Terlihat Ami tampak ragu-ragu untuk mengizinkan suaminya pergi, namun apa yang dikatakan suaminya semalam memang benar adanya. Apalagi sekarang anak-anak mereka sudah mulai tumbuh besar, maka biaya hidup pun juga akan semakin bertambah, dan tentunya mereka tidak bisa terus mengandalkan upah yang semakin hari semakin tidak mencukupi kebutuhan mereka, dan mereka harus berani mengambil langkah untuk keluar dari zona yang penuh dengan kesulitan itu. Akhirnya Ami mengangguk. Ia mengizinkan suaminya untuk pergi. Rusli tersenyum, dan tanpa Ami ketahui, ternyata Rusli akan pergi kembali ke Kalimantan Tengah karena ia sudah memutuskan untuk kembali bekerja di Masupa. Dan hari itu, Ami dan Rusli mendatangi Bu Yati untuk meminjam uang sebesar Rp300.000, dan dengan mudahnya Bu Yati memberikan pinjaman tanpa syarat. Bahkan beliau memberikan pinjaman sebanyak Rp500.000 untuk Ami dan Rusli. Sebagian besar dari uang yang mereka pinjam itu digunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan sekolah anak-anaknya, dan sebagiannya lagi Rusli gunakan sebagai ongkos untuk berangkat. Nanti setelah aku mendapatkan uang, aku akan kirimkan uang yang melalui temanku ya, ujar Rusli. Memangnya kamu tidak mau pulang? Mungkin aku akan pulang 3-4 bulan sekali, jawab Rusli. Ami mengangguk, wajahnya begitu sendu saat mengantar keberangkatan Rusli. 3 hari berlalu setelah Rusli pergi. Sore itu, seperti biasa, Ami dan anak-anaknya sudah masuk ke dalam rumah sebelum pukul 5. Selesai makan, Ina disuruh mengajari adik-adiknya yang kecil untuk baca tulis, sementara Hadi sibuk mengerjakan PR-nya. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke rumah Bu Yati untuk membantu bersih-bersih, mereka dikagetkan dengan banyaknya orang yang berada di rumah Bu Yati. Namun, ketika Ina mengedarkan pandangannya, ia tidak melihat keberadaan bendera pertanda kematian yang sangat Ina takutkan itu. "Bu, ada apa?" tanya Ina pada salah satu orang yang baru saja keluar dari rumah Bu Yati. "Semalam Bu Yati didatangi hantu yang meneror desa kita. Sekarang Bu Yati jatuh sakit," jawab si ibu. Namun saat mereka hendak masuk, mereka dilarang oleh beberapa orang. Akhirnya Ina dan Hadi pun pulang dengan perasaan sedih, juga khawatir apabila terjadi sesuatu pada Bu Yati yang baik hati itu. Saat mereka sampai di rumah, terlihat 2 adiknya sedang bermain, sementara sang ibu bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 4:30 sore barulah Ami pulang. "Mama sudah ke rumah Bu Yati?" tanya Ina. "Belum sempat, Nak. Besok baru bisa Mama ke sana." "Semoga Bu Yati lekas sehat ya, Ma. Semoga Bu Yati panjang umur. Amin." Setelah makan, mereka pun langsung tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah azan subuh, terdengar dari toa masjid yang mengumumkan berita kematian. Ina yang sedang membantu ibunya memasak untuk sarapan itu tampak kaget kala mendengar nama yang disebutkan. Bagaimana tidak kaget, karena nama yang disebutkan dalam berita kematian itu adalah nama Bu Yati. "Bu Yati meninggal, Ma," ucap Ina sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap Ami terduduk. Pagi itu, Ami pergi ke rumah Bu Yati untuk bantu-bantu di rumah duka. Di sore harinya barulah ia pulang ke rumah. Tapi anehnya, setelah Bu Yati meninggal dunia, teror hantu yang mengetuk rumah-rumah warga itu pun berhenti. Ada hubungannya atau tidak, yang pasti warga tentu saja senang sekali karena dengan berhentinya hantu itu meneror desa mereka, kini mereka bisa melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari seperti mencari ikan dan lain-lain.
Hari itu, saat Ami baru saja hendak berangkat mencuci pakaian di rumah orang, ia didatangi oleh keponakan jauh Buyati yang ternyata datang untuk menagih hutangnya. Karena memang di hari pemakaman Buyati sebelumnya, Ami mengakui pada keluarga Buyati bahwa dirinya memiliki hutang sebesar 500.000 pada almarhumah dan janjinya hutang itu akan dibayar apabila Rusli sudah mengirimkan uang. Namun tidak disangka kalau keponakan jauh Buyati yang bernama Mustafa malah menagih lebih cepat, yang tentu saja Ami tidak memegang uang sebanyak itu sekarang. Ina ingat kalau ibunya menceritakan tentang hari itu, ibunya selalu menangis karena katanya waktu itu Ami benar-benar dimarahi habis-habisan oleh keponakan jauh Buyati tersebut yang bernama Mustafa. "Mama kenapa?" tanya Ina pada sang ibu yang terlihat sedang melamun itu. "Gak apa-apa, kamu ajak adik-adikmu makan dulu ya. Setelah itu belajar," ujar Ami. Mama rindu Abah," tanya Hadi. Ami mengangguk. "Semoga Abah sehat di sana ya, dan banyak dapat uang supaya kita bisa cepat menjadi kaya," ujar Ami seraya memeluk anaknya. 1 minggu berlalu. Hari itu, sepulang Ina dan Hadi dari sekolah, mereka melihat di rumah sedang ada tamu. Ternyata yang datang adalah Mustafa bersama istrinya. Saat Ina dan Hadi masuk ke dalam rumah, Mustafa tampak menyapa keduanya dengan hangat sambil memberikan bingkisan berisi makanan. "Maafkan saya kami. Saya benar-benar menyesal atas kejadian tempo hari. Tidak seharusnya saya bersikap seperti itu pada kami. Sekarang kami tidak perlu memikirkan masalah uang itu ya. Kami selaku keluarga dari Kayati sudah mengikhlaskannya, dan ini tolong diterima ya Kak. Ini sebagai bentuk permintaan maaf kami," ujar Mustafa seraya memberikan sembako dan juga makanan di dalam rantang. "Saya jadi tidak enak, Dik. Terima kasih banyak atas semuanya ya. Saya benar-benar berhutang budi pada Buyati sekeluarga," ucap Ami menahan tangis. "Maafkan saya juga ya Kak." Ami mengangguk, bibir tersenyum namun matanya mulai berair. Setelah bermaaf-maafan, Mustafa dan istrinya pun berpamitan pulang. Baru saja tamu mereka keluar rumah, Hadi dan adik-adiknya langsung menyerbu rantang yang berisi berbagai macam masakan yang lezat itu. Di antaranya ada sambal goreng hati ayam, masak kari, bastek dan ayam bakar, juga nasi putih yang wangi dan pulen. Mereka bertiga makan dengan lahap. Sementara adik bungsu mereka tiba-tiba menangis dan rewel tanpa sebab. Alhasil Ina menggendong adiknya itu dan mengajaknya bermain. "Mah, memangnya mereka ada buat salah apa sama Mama? Kok sampai minta maaf segala?" ujar Ina masih menggendong sang adik. Ami pun lalu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dengan suara bergetar. "Mah, ini makanannya habis," ujar Hadi. "Sisakan untuk adikmu dan Ina ya, Di." "Enggak Mah, aku nggak mau. Habisin aja Di," ujar Ina. Malam itu entah kenapa suasana terasa sangat berbeda, sampai-sampai Ina dan adiknya tidur saling berpelukan satu sama lain. Pada pagi harinya, Ina bangun untuk membantu sang ibu seperti biasa, namun ada yang aneh dengan adiknya yang nomor 4 karena wajahnya tampak pucat dan perutnya juga tidak bergerak seperti yang lain. Akhirnya, Ina langsung memanggil sang ibu untuk memberitahukan kalau kemungkinan adik keempatnya itu sakit. Dan saat ibunya mengecek keadaan anak keempatnya itu, ia seketika menjadi panik. "Adik kenapa Mah?" tanya Ina. Ami tak menjawab, melainkan langsung berlari keluar rumah meminta bantuan pada orang-orang yang akan pergi sholat ke masjid. Namun hal yang tak terduga dan sangat tidak diharapkan terjadi. Anak keempat Ami dan Rusli itu meninggal dunia. Tidak diketahui sakitnya apa, karena sedari pagi sampai sore ia baik-baik saja. Setelah acara pemakaman, di malam harinya, Ina bermimpi melihat adik keempatnya itu berdiri bersama dengan makhluk menyeramkan memakai kain jarik dengan rambut gimbal dan taringan panjang. Ketika terbangun, Ina merasa ketakutan dan terlihat ibunya sedang menggendong adik bungsunya yang rewel. "Adik belum tidur Mah?" tanya Ina. Ami menggeleng. "Kamu kenapa bangun?" tanya Ami. Ina kemudian menceritakan tentang mimpinya pada sang ibu, namun ibunya terlihat tak terlalu mendengarkan cerita Ina. 3 hari pun berlalu.
Hari itu, Ina sedang mencari-cari Hadi karena sejak jam istirahat tadi, Hadi sudah tidak kelihatan. Padahal biasanya Hadi selalu menunggu Ina untuk pulang bersama. Entah kenapa hari itu ia tidak ada di sana. Mengira kalau Hadi sudah pulang ke rumah lebih dulu. Pada akhirnya Ina pun memutuskan untuk pulang juga. Tapi sesampainya di rumah, ternyata Hadi belum pulang. Bahkan sampai di sore harinya Hadi tak kunjung pulang. Ina di sini mulai merasa panik. Begitu juga dengan sang ibu yang langsung meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mencari Hadi yang belum juga pulang. Pencarian itu dilakukan hampir seluruh warga, namun hasilnya tetap nihil. Hingga salah satu teman sekelas Hadi pun datang ke rumah Ina dengan diantar oleh orang tuanya. Teman Hadi itu mengatakan kalau ternyata tadi Hadi membolos sekolah dan pergi ke sungai untuk memancing. Karena katanya adik keempat yang meninggal itu sangat suka dengan daging ikan baung. Jadi Hadi ingin memasak ikan baung hasil pancingannya itu nanti di dekat makam almarhum si adik. Setelah mendengar cerita anak itu, emosi Ami menjadi tidak terkontrol. Ia menangis histeris, bahkan sampai membentur-benturkan kepalanya ke lantai berkali-kali. Untungnya beberapa orang langsung menahan tubuh Ami dan mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, para warga pun membantu untuk mencari Hadi di sungai dan sekitar pukul 1 siang barulah Hadi ditemukan di hilir sungai. Tubuhnya tersangkut bersama sampah-sampah kayu dan ranting dan bambu pada batang pohon yang menjuntai ke sungai. Hadi ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ami histeris, begitupun juga dengan Ina. Belum sembuh rasa sakit kehilangan anak keempat, kini anak keduanya lagi yang meninggal dunia. Ami sampai lemas tak bisa apa-apa. Ia benar-benar hampir putus asa. Andai tidak ada Ina dan kedua anaknya yang lain, mungkin Ami sudah bundir pada saat itu. Setelah Hadi meninggal dunia, Ina sering bermimpi aneh dan mulai banyak kejadian janggal di rumah mereka. Pada awalnya, mereka membiarkan dan malah merasa kalau Hadi masih berada di rumah itu bersama dengan mereka. Namun, adik bungsu Ina selalu saja rewel dan tidak betah berada di rumah karenanya. Akhirnya, Ami pun mendatangi seseorang yang dikenal paham dengan hal-hal gaib. Namanya kakek Jantra. Beliau ini dulu sudah sangat tua, mungkin usianya sekitar 60 tahunan lebih pada masa itu. Anakmu itu sebenarnya belum waktunya meninggal, tapi mereka ditumbalkan oleh seseorang. Dia sudah diambil oleh makhluk jahat dan ruhnya akan tetap ditahan di sana hingga jatah usianya di dunia sudah habis, ujar kakek Jantra. Ditumbalkan? Siapa yang menumbalkan anak saya, kek? Kakek Jantra terdiam, kemudian ia menghela nafas panjang. Makanan yang mereka antar pada hari itu merupakan media untuk mengantarkan makhluk jahat itu kepada tumbalnya. Berapa orang yang sudah memakannya? Ami terdiam, ia bingung makanan apa yang dimaksud oleh kakek Jantra. Lalu tiba-tiba ia teringat akan makanan yang pernah Mustafa berikan pada mereka, dan ketiga anaknya memakan makanan itu dengan sangat lahap waktu itu. 3 orang, kek? 3 orang anak saya yang memakannya, ujar Ami dengan suara bergetar. Rasa takut dan cemas membuatnya seketika merasa lemas. Kakek Jantra lalu pergi ke dapur dan tidak lama kemudian beliau keluar lagi dengan membawa 1 ceret air. Air itu lalu didoakan. Minumkan air ini pada anakmu yang pernah memakan makanan itu. Sisa airnya dimandikan. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, maka anakmu nanti akan selamat. Nanti dia akan muntah, dan melalui muntahnya itu, semua sisa-sisa pengaruh jahat tersebut akan keluar. Jangan lupa untuk terus berdoa, karena doa seorang ibu untuk anaknya pasti akan menembus langit, ujar kakek Jantra. Ami pun pulang dengan langkah tergesa, dan sesampainya di rumah, ia langsung meminumkan air tadi pada anak ketiganya. Dan benar saja, tidak lama setelah minum air tersebut, anaknya langsung muntah-muntah. Muntahannya berbau busuk dan sangat banyak. Alhamdulillah, setelah itu tidak ada lagi anak Ami yang meninggal. Mereka sehat dan tumbuh besar bersama. Bahkan Ina pun kini sudah memiliki 1 cucu yang berusia 2 bulan.
Namun, setiap kali Ami menceritakan tentang anak-anaknya yang meninggal itu, ia selalu saja menangis. Tentu saja, hati orang tua mana yang tidak sedih harus kehilangan anak-anaknya dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Mustafa waktu itu, namun Tuhan sangat adil karena di tahun 1992 Mustafa dan istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sementara kedua adiknya Ina yang nomor 3 dan nomor 5 kini masing-masing sudah berkeluarga. Ada yang tinggal di Kalimantan Barat, ada juga yang di Kalimantan Timur. Namun Ina, ia masih tinggal di Kalimantan Selatan. Ami masih hidup dan Rusli pun juga masih hidup hingga saat ini. Hanya saja Rusli kini sudah tak lagi bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Om Ras dan kisah dari Kalimantan. Jadi awalnya setnya di Kalimantan Tengah, yaitu di Masupa ya, dan lalu beranjak ke Kalimantan Selatan. Wah, ini Masupa ya. Jadi teman-teman, Masupa ini memang tambang emas ya, tambang emas tradisional yang mana di tahun 80-an seperti itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke sana. Dan ya, kita pernah membahas kisah ini di channel Ilo Entry ya, kisah tambang emas di Masupa. Luar biasa sekali kisahnya, teman-teman bisa mengikuti juga. Dan pada kesempatan kali ini bagaimana Om Ras membawa kisah, ini based on true story teman-teman ya, kisah nyata yang langsung diceritakan oleh Ina, anak daripada Pak Rusli maupun Bu Ami. Bagaimana di sini, waduh, memang itulah susah banget kayaknya hidup tuh tahun 80-an. Dan bagaimana mungkin teman-teman yang di tahun 80-an seperti saya ya, tahun 80-an masih kecil tuh. Jadi memang sangat berbeda sekali masa kecil di tahun 80 dengan sekarang. Kalau dulu tuh bener-bener apa ya, susah makan ya. Orang-orang dulu tuh yang kalau miskin tuh bener-bener miskin. Mereka susah makan kalau dulu tuh. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan makannya susah. Jadi perbedaannya susah makan sama makannya susah. Nah, anak sekarang nawar loh. Pokoknya harus pakai ini, harus pakai itu, dikasih ini nggak mau. Kalau dulu bener-bener susah. Bahkan mie instan saja di zaman dulu udah termasuk makanan mewah ya. Jadi kalau sekarang kan makan mie instan ya anak kos-kosan ya disangkainnya. Akhir bulan makan mie instan kan jadi bahan ledekan gitu. Kalau dulu mie instan itu adalah salah satu makanan mewah. Jadi di sini keren banget kisahnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Bagaimana seorang Pak Rusli ya dengan kondisi kekurangan tangannya, cacat karena kejadian di Masupa, tapi di situ dia menghidupi kelima orang anaknya. Ya tetap ajal adalah di tangan Allah. Bagaimanapun dua anaknya sudah meninggal dunia, tersisa 3 dengan tapi pada akhirnya 3-tiganya sukses semua, bahkan sudah memiliki cucu. Berarti kalau Ina sudah punya cucu, berarti kan cicit dari Pak Rusli dan Bu Ami. Luar biasa sekali. Dan di sini bagaimana hutang uang dibayar nyawa. Mustafa ini agak ngeselin juga Mustafa ya, dia kan cuma keponakan daripada Bu Yati yang baik ya. Bu Yati aja slow aja, diminta 300.000, dikasih pinjam 500.000, bayarnya ya nanti ketika pulang. Tapi di sini bagaimana Mustafa entah apa motivasinya, udah nagihnya kasar, nyantet pula dia di situ. Padahal kan kalau memang Bu Ami juga berniat jahat saat dia meminjam uang, tidak ada di situ saksi, tidak ada bukti. Jadi dia nggak ngaku pun sebenarnya nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi di sini tidak dihargai tuh kejujuran dia. Luar biasa sekali. Om Ras kisahnya sangat menginspirasi. Kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Ditunggu lagi Om Ras untuk karya-karya selanjutnya, dan ini eksklusif ya. Jadi memang khusus dibuatkan kisah-kisah dari Om Ras ini khusus buat channel Ilo Extreme ya. Luar biasa, terima kasih, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ketikan, atau
Rekaman suara boleh bebas, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata yang saya salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.